Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Aulia dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 21 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia. Berikut penjelasannya. Reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Pertama ada organ reproduksi pria. Sistem reproduksi terdiri atas organ reproduksi luar serta organ reproduksi dalam. 1. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma. 2. Skrotum berfungsi untuk menjaga temperatur testis saat pembentukan sperma. 3. Testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Sperma dihasilkan di saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Sedangkan hormon testosteron dihasilkan oleh sel-sel Leydig. Di dalam seminiferus terdapat sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi atau makanan pada sperma. Yang keempat, saluran kelamin terdiri atas 1. Epididymis berfungsi untuk penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang. Yang kedua, vas deferens berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau vesikula seminalis. 3. Uretra berfungsi untuk menyalurkan urin dan dikeluarkan melalui penis. 5. Kelenjar kelamin terdiri atas 1. Vesikula seminalis berfungsi menghasilkan semen, yaitu cairan yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma dan gerakan sperma. 2. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, fosfolid, serta berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga, kelenjar Cowper berfungsi memberikan suasana basah pada cairan sperma. Yang kedua, organ reproduksi wanita. Organ reproduksi luar terdiri atas vulva, klitoris, dan labium, serta organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, vagina, uterus, dan oviduk. 1. Vulva yaitu celah terluar pada alat kelamin wanita. Di dalam vulva terdapat selaput darah atau himen yang banyak mengandung pembuluh darah. Yang kedua, labium, yaitu bagian lipatan yang membatasi vulva. Ada 2 lapisan, yaitu labium mayor sebelah luar dan labium minor sebelah dalam. 3. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Yang keempat, saluran kelamin terdiri atas 1. Vagina merupakan saluran keluar dari uterus yang bermuara di vulva. Selaput lendir atau membran mukosa menghasilkan lendir saat terjadi rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Yang kedua, uterus atau rahim merupakan organ berotot dan berdinding tebal. Materi tersusun atas atau bawah, tetapi pada endometrium tersusun atas membran mukosa yang kaya akan arteriola. 3. Tuba Fallopi atau oviduk, yaitu saluran tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. 3. Ada gametogenesis, merupakan peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin. 1. Spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan gamet jantan. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di dalam tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis dimulai dari pembelahan sel-sel induk sperma atau spermatogonium 2N secara mitosis menghasilkan spermatosit primer 2N. Selanjutnya, spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk spermatosit sekunder atau N. Spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk spermatid atau N. Spermatogenesis dipengaruhi beberapa hormon, yaitu 1. Hormon gonadotropin berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis bagian depan anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua, FSH berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ATP yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga, LH berfungsi merangsang sel Leydig agar mengekskresi hormon testosteron. Yang keempat, hormon testosteron berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder, serta mendorong spermatogenesis. Kedua, oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan gamet betina. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan oogonium 2N secara mitosis membentuk oosit primer 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan polar 1 yang masing-masing bersifat haploid. Oosit sekunder dan badan polar mengalami pembelahan meiosis 2. Oosit sekunder menjadi 1 ootit atau N dan 1 badan polar N. 1 badan polar N akan membelah menjadi 2 sel badan polar. Secara keseluruhan dari 1 sel oogonium
menghasilkan satu ootit dan 3 badan polar. Selanjutnya, ootit akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Dan selanjutnya ada proses menstruasi. Menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Berikut fase-fase dalam siklus menstruasi. 1. Fase praovulasi. Pada fase ini, hipotalamus menghasilkan hormon gonadotropin yang akan merangsang pembentukan FSH. Hormon FSH merangsang pembentukan folikel de Graaff yang mengelilingi ovum. Yang kedua, fase ovulasi. Pada fase ini, hipofisis mengeluarkan untuk merangsang terjadinya ovulasi, terjadi pada hari ke-12 hingga ke-14 setelah menstruasi hari pertama. Yang ketiga, fase pasca ovulasi. LH merangsang folikel yang telah kosong menjadi korpus luteum yang tetap menghasilkan estrogen dan progesteron yang bekerja sama memacu pembentukan endometrium. Yang keempat, fase menstruasi. Fase ini terjadi bila ovum tidak dibuahi sel sperma. Dalam keadaan ini, korpus luteum akan menghentikan produksi estrogen dan progesteron. Akibatnya, ovum meluruh bersama endometrium. Selanjutnya ada fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran. 1. Fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan sel sperma dengan sel telur yang telah matang sehingga menghasilkan zigot. Sel telur yang telah siap dibuahi akan membentuk zona pelindung yang disebut corona radiata. Sebuah cairan bening di dalamnya disebut zona pellucida. Ketika ada ovum di oviduk, satu sperma akan melekat di permukaan ovum sehingga memungkinkan sperma menembus zona pellucida yang mengelilingi ovum dan masuk ke sitoplasma. Perubahan yang terjadi di dalam ovum menyebabkan sperma yang lain tidak dapat masuk. Selanjutnya, nukleus sperma bersatu dengan nukleus ovum dan terjadilah fertilisasi. Kehamilan dan kelahiran. Pada perkembangannya, embrio dilindungi oleh beberapa membran yaitu 1. Saccus vitellinus, yaitu tempat pembentukan sel darah dan pembuluh darah embrio. Yang kedua, ada chorion, merupakan membran terluar embrio yang berhubungan langsung dengan uterus lewat plasenta. Yang ketiga, ada anion, yaitu kantong berisi cairan yang melindungi janin dan kuncangan. Yang D, ada allantois, yaitu membran yang berfungsi sebagai penampungan zat sisa dari janin. Kehamilan terjadi mulai dari fertilisasi hingga kelahiran pada manusia. Rata-rata kehamilan terjadi selama 266 hari atau 38 minggu dari fertilisasi atau 40 minggu dari siklus menstruasi terakhir hari pertama. Kemudian ada ASI dan KB. 1. ASI, air susu ibu. Pengeluaran ASI dirangsang oleh isapan bayi. Selanjutnya, produksi ASI dipengaruhi oleh hormon prolaktin yang disekresi melalui hipofisis anterior, tetapi jumlah ASI dipengaruhi oleh kuantitas penyesuaian oleh bayi. ASI memiliki beberapa kelebihan, yaitu 1. ASI steril sehingga mudah dicerna oleh bayi dan mengandung antibodi. 2. Menambah ikatan emosi antara ibu dan anak. 3. Sebagai salah satu pencegahan kehamilan pada ibu memberi ASI eksklusif, dan lain-lain. Kedua, KB atau keluarga berencana. Program KB dapat dilakukan menggunakan alat-alat buatan manusia maupun sistem kalender. Terdapat metode KB yang sifatnya permanen, yaitu 1. Vasektomi adalah pemotongan vas deferens, kemudian tiap-tiap ujung potongannya diikat. Yang kedua, tubektomi adalah pemotongan oviduk, kemudian tiap-tiap ujung potongannya diikat. Alat-alat yang dipergunakan untuk mengatur kelahiran dan cara kerjanya antara lain 1. Pil, 2. Susu KB, 3. Diafragma, 4. Spons vagina, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada gangguan dan kelainan pada sistem reproduksi manusia. 1. Gonore, yaitu penyakit kencing nanah yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. 2. Sifilis atau raja singa, yaitu penyakit kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. 3. AIDS, yaitu penyakit menurunnya sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.